Hai, bertemu lagi sama aku, Kumala. Seneng banget akhirnya setelah 3 bulan terakhir aku nggak posting video apapun, dan hari ini aku bertemu lagi dengan kalian. Yeay! Dan di video kali ini aku akan bahas mengenai bagaimana caranya kita tahu kalau cerita yang sedang kita buat itu harus segera diakhiri. Apalagi dengan pengalaman aku pernah mengeditori sebuah naskah yang diambil dari platform dengan jumlah bab yang tentunya itu banyak banget. Nah, kira-kira dengan jumlah bab yang begitu banyak itu, ya bahkan mungkin bisa ratusan, itu apakah bisa cerita itu disampaikan dengan efektif dan sesuai dengan premis di awal, atau bahkan ceritanya malah justru muter-muter nggak jelas? Atau apakah teman-teman pernah merasa kesulitan untuk membuat ending dari cerita yang sedang teman-teman buat? Nah, kalau menurut aku pribadi, membuat ending dengan membuat kalimat pembuka cerita itu memiliki tantangan yang sama. Nah, makanya kali ini aku akan kasih tips ke teman-teman gimana sih caranya kita tahu ketika cerita kita tuh harus benar-benar diakhiri. Tolong simak video ini sampai selesai. Sebuah cerita pasti akan terasa hambar kalau tidak ada kehadiran konflik. Nah, konflik ini sendiri tuh berarti keberadaannya sangat penting dalam sebuah cerita. Dengan kata lain, konflik juga berperan penting untuk menentukan ending dari cerita kita. Konflik inilah yang akan nantinya bekerja sama dengan karakter untuk menciptakan sebuah plot. Tentunya konflik dalam sebuah cerita yang sedang kita buat itu lebih dari sekadar perbedaan pendapat antara karakter 1 dan karakter 2. Pertanyaan pertama ini merujuk pada konflik utama yang menjadi penggerak antara karakter-karakter dengan plot yang ada dalam cerita yang sedang kita buat. Maka ketika konflik utama itu berakhir, otomatis akan berakhir pula cerita yang sedang kita buat itu, karena fokusnya ada di konflik utama ini. Konflik utama selesai, cerita selesai. Pertanyaan kedua ini masih berkaitan dengan pertanyaan yang pertama, yaitu mengenai konflik. Nah, mungkin barangkali di antara kalian, teman-teman, masih kebingungan untuk mengidentifikasi konflik utama dalam cerita yang sedang kita buat itu apa sih? Jadi untuk mengidentifikasi konflik utama yang ada dalam cerita kita harus melontarkan namanya pertanyaan dramatis. Apa itu pertanyaan dramatis? Pertanyaan dramatis ini merujuk pada sebuah motivasi dalam cerita kita. Gampangnya adalah ketika kita sebagai pembaca itu merasa tertarik untuk membaca sebuah karya, kita pasti ingin menemukan sesuatu hal yang di awalnya kita pertanyakan. Nah, ketika pembaca telah menemukan pertanyaan atau mendapatkan jawaban atas pertanyaan yang pembaca cari di awal itu, maka cerita kita juga harusnya berakhir. Pertanyaan dramatis seperti ini tuh sebenarnya sudah sering sekali kita temukan, yaitu ketika kita membaca sebuah blurb buku, ya di cover belakang buku itu pasti ada yang diakhiri dengan pertanyaan. Nah, pertanyaan itu bisa tergolong pertanyaan dramatis yang nantinya jawabannya akan ditemukan oleh pembaca ketika membaca cerita tersebut. Nah, sekarang coba teman-teman pikirkan pertanyaan seperti apa sih yang mewakili konflik utama dalam cerita yang sedang teman-teman bikin itu. Inti dari pertanyaan dramatis itu sebenarnya apa sih yang akan terjadi kepada karakter-karakter yang ada dalam cerita kita. Nah, ketika pertanyaan ini terjawab, maka yang tadi sudah aku bilang, maka berakhir pula cerita yang kita buat itu. Ending harus ditentukan. Nah, jadi apakah teman-teman masih belum yakin pertanyaan dramatis apa yang mewakili cerita yang sedang teman-teman bikin? Kalau begitu, mari kita beralih ke pertanyaan yang berikutnya tentang apa sih tujuan dari karakter protagonis dalam cerita yang sedang teman-teman buat. Karena setiap karakter yang kita buat itu kan pasti memiliki tujuan, ya kan? Apa sih yang diinginkan oleh karakter utama kita ini dalam cerita? Nah, dan tujuan akhir atau keinginan akhir itu adalah garis akhir dari sebuah cerita yang sedang kita buat. Tujuan-tujuan atau keinginan-keinginan dari tokoh utama itu kan pasti mendapatkan hambatan-hambatan. Nah, ketika hambatan-hambatan itu sudah tidak ada lagi
dan tujuan atau keinginannya sudah tercapai, maka secara otomatis cerita kita tuh harus segera diakhiri. Pertanyaan keempat ini masih membahas mengenai konflik lagi. Nah, sekarang konfliknya ini sudah sedikit bertambah. Kita menuju ke klimaks atau puncak konflik yang menjadi tahapan paling ujung, ya bukan ujung sih, tahapan paling tinggi dalam sebuah alur cerita. Dalam sebuah struktur cerita, klimaks itu pasti akan diikuti oleh penyelesaian. Nah, ketika cerita kita sudah mencapai klimaks, maka kita juga harus mempersiapkan penyelesaian-penyelesaian dari konflik-konflik yang dihadapi oleh karakter protagonis kita itu. Jadi kalau misalnya teman-teman masih belum yakin kapan sih harus diakhiri ini cerita kita ini, nah cari momen paling klimaksnya, cari puncak konfliknya. Katakanlah karakter protagonis itu mendapat halangan dari tokoh antagonis untuk mencapai tujuan. Nah, ketika halangan itu sudah dilalui oleh karakter protagonis, maka cerita kita juga baiknya selesai. Membuat sebuah cerita itu layaknya membangun sebuah kapal. Kalau kapal kita itu dari strukturnya, dasarnya itu kuat, kokoh, maka diterjang badai pun pasti akan tetap kokoh, ya kan, akan tetap mampu hingga berlabuh ke pelabuhan yang dituju. Berbicara mengenai elemen sebuah cerita atau struktur cerita itu, tentu saja kita akan sedikit mengingat-ingat pelajaran bahasa Indonesia mengenai struktur intrinsik dan ekstrinsik cerita, ya kan. Dari cerpen maupun novel tuh unsur intrinsik dan ekstrinsiknya bersama. Tetapi yang kita fokuskan sekarang ini adalah untuk struktur itu mengenai struktur intrinsiknya. Elemen ini menyediakan peta yang solid untuk perjalanan tokoh utama dalam cerita yang sedang kita buat. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa tonton lagi video aku yang membahas mengenai 4 elemen penting dalam sebuah cerita yang sudah pernah aku buat. Karena sebelum kita mulai menulis, ada baiknya juga kita membuat outline atau kerangka karangan yang nantinya akan menjadi gambaran dari sebuah cerita yang sedang kita buat itu, dan bisa menjadi pegangan untuk kita sendiri ketika kita hilang arah. Jika kita menyadari betapa pentingnya outline atau kerangka karangan ini dan berpedoman juga pada outline, tentu aja kita tidak akan mudah terbuai dengan pandangan-pandangan atau ide-ide baru yang mungkin saja muncul di tengah-tengah proses ketika kita menulis, dan barangkali akan membuat alur cerita kita itu atau bisa saja premisnya itu bergeser dari rencana awal. Nah, dengan adanya outline atau kerangka karangan ini, kita juga bisa memantau apakah karakter utama kita sudah mencapai klimaks atau belum. Nah, jadi bisa diikuti dan berpedoman dengan outline yang sudah kita buat. Nah, jadi aku punya bonus pertanyaan. Jadi baiknya berapa halaman sih kira-kira novel yang kita buat itu? Terkadang ketika penulis itu bertanya bagaimana sih caranya aku tahu harus mengakhiri cerita yang sedang aku buat ini. Nah, pertanyaan yang sebenarnya ada di pikiran penulis itu adalah berapa banyak halaman yang akan aku tulis. Jadi untuk menentukan akhir yang tepat untuk cerita kita itu sebenarnya tidak ada kaitannya, tidak ada hubungannya dengan jumlah halaman yang harus kita tulis. Ada juga kadang penulis yang merasa tidak tega untuk mengakhiri sebuah cerita atau karena terlalu sayang dengan tokoh yang dia buat, ya. Jadi ceritanya itu akan ditambahkan lagi dengan ide baru, ditambahkan lagi dengan ide baru, dan akan menjadi banyak bab dan entah itu sampai berapa ratus halaman. Dan ternyata benar ya, mencintai yang berlebihan itu nggak baik, apalagi nantinya untuk novelmu itu tidak akan menjadi relevan lagi. Oke, semoga tips yang aku berikan ini bermanfaat untuk teman-teman dan bisa teman-teman pakai ketika teman-teman merasa kesulitan untuk mengakhiri sebuah cerita yang sedang teman-teman buat. Hai, apa kamu menikmati konten ini? Kalau iya, pastikan untuk like dan subscribe channel Ruang Kumala. Kamu juga bisa banget untuk share ke teman-teman kamu, dan teman-teman kamu bisa mampir ke sini. Jangan lupa juga untuk nonton video yang ini. Video yang ini juga nggak kalah bagus, jadi tonton semuanya ya.